Pemirsa, anggota Pansus Pelindo II mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk mengetahui lebih lanjut tujuan kedatangan Pansus Pelindo ke KPK. Saat ini reporter Tika Beremau dan juru kamera Ali Amran dan Prihandoko berada di lokasi. Ya, Tika, apa tujuan kedatangan dari anggota Pansus Pelindo II ke KPK? Ya, Ira, benar sekali bahwa rombongan panitia khusus Pelindo II tadi mendatangi gedung KPK untuk menemui pihak Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan memang Pansus Pelindo ini datang untuk mendukung penyelesaian kasus yang ada di Pelindo II. Rombongan ini tadi datang dipimpin langsung oleh Ketua Panitia Khusus Pelindo II yaitu Rieke Diah Pitaloka, dan dia didampingi oleh belasan stafnya, termasuk di dalamnya ada juga Masinton Pasaribu. Rombongan ini tadi datang sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Mereka melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK selama kurang lebih ada 2 jam dan berakhir tadi pada pukul 15 sore waktu Indonesia Barat. Tadi rombongan ini langsung disambut oleh Ketua KPK yaitu Agus Raharjo. Dan adapun maksud dari kedatangan panitia khusus Pelindo II ini adalah untuk meminta KPK agar tidak hanya berfokus pada satu kasus saja yang ada saat ini yang tengah ditangani oleh KPK terkait Pelindo II, yakni kasus dugaan korupsi pengadaan barang, dalam hal ini kuai kontainer crane yang telah menjerat nama dari mantan Direktur Utama PT Pelindo II yaitu Richard Joslino. Dan memang dari sini panitia khusus Pelindo atau Pansus Pelindo ini meminta agar pihak KPK juga mengembangkan kasus ini dan membuka mata untuk kasus-kasus lain yang terjadi di Pelindo II. Dan berikut adalah cuplikan wawancara kami dengan Ketua Pansus Pelindo yaitu Rieke Diah Pitaloka. Mendukung KPK untuk tidak hanya berhenti pada kasus pengadaan barang, tapi juga berbagai persoalan yang ada di Pelindo II, yaitu perpanjangan kontrak JICT dan Koja yang ini diperpanjang sebelum masa kontraknya habis, lalu kemudian Kali Baru yang senilai 46 triliun dan pendanaannya termasuk global bond senilai 1,6 miliar US dollar. Jadi ini angka yang cukup besar dan mudah-mudahan kita bisa bekerja sama tidak untuk mengintervensi KPK. Ya, memang selain adanya kasus seperti dugaan korupsi pengadaan kuai kontainer crane di Pelindo II, tadi juga Pansus Pelindo datang membawa sejumlah dokumen untuk ditunjukkan kepada pimpinan KPK terkait masalah-masalah lain di Pelindo II, seperti salah satunya adalah permasalahan perpanjangan kontrak kepada Serikat Pekerja di Pelindo II yaitu JICT. Dan di sini Rieke Diah Pitaloka usai bertemu dengan pimpinan KPK menekankan bahwa kedatangan Pansus Pelindo II ke KPK ini tidak untuk mengintervensi pihak KPK dalam melakukan penyidikan terkait kasus Pelindo II ini, tapi dari Pansus Pelindo mengharapkan adanya sinergi atau kerjasama yang baik dari Pansus Pelindo II bersama dengan KPK untuk sama-sama menyelesaikan persoalan yang terjadi di Pelindo II, terutama dalam pemberantasan korupsi di wilayah tersebut. Dan memang selama Pansus Pelindo II ini bertemu dengan pihak KPK, tadi kami melihat juga bahwa di halaman depan KPK ini terdapat Serikat Pekerja dari Pelindo II yaitu Jakarta International Container Terminal atau JICT yang juga turut menyuarakan aspirasinya mendampingi Pansus Pelindo II ketika bersama membahas perihal kasus-kasus yang terjadi di Pelindo II. Ira. Ya, Tika, lalu apa perkembangan terbaru dalam kasus korupsi di Pelindo II yang melibatkan mantan Dirut Pelindo II Joslino ini? Ya, Ira, hingga saat ini memang KPK masih terus mengembangkan kasus yang ada, yaitu kasus di Pelindo II. Dan memang untuk hari ini saja KPK saat ini tengah memeriksa lanjutan terhadap yang membelit ex-direktur utama PT Pelindo Joslino dalam pengadaan kuai kontainer crane. KPK hari ini memeriksa saksi yang yaitu senior manajer perbendaharaan PT Pelindo II atas nama Edi Winoto, dan kita tunggu nanti apakah nanti ada pengembangan lebih lanjut terkait kasus Pelindo II ini. Ira. Ya, baik, terima kasih pemirsa. Demikian reporter Tika Beremau dan juru kamera Ali Amran dan Prihandoko yang berada di KPK.